Setelah 1 bulan pemakaian dan 1 kali update, apakah handphone ini jadi lebih baik? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review Mi 11 Lite setelah 1 bulan pemakaian dan 1 kali update. Kira-kira gimana dengan performanya ya? Let's check this out! Gak butuh 1 bulan untuk jatuh cinta dengan desain HP ini. Kita cuma butuh waktu 5 menit. This is what I'm looking for. Kalau kalian ngikutin kita agak lama, taulah kalau kita seleranya desain yang compact dan tipis. Dan produk ini memenuhi jawaban itu semua. Pertama, HP ini enteng banget, cuma di 157 gram. Dan kalau ditambah casing pun paling cuma nambah 20 graman, tetap di bawah 200 gram. Kedua, HP ini tipis banget, cuma di 6,8 mm. Ketiga, desain back covernya yang simple tapi sangat cantik dengan finishing bodi belakang yang menggunakan haze, tapi tetap mantul-mantul cahaya tanpa bikin magnet sidik jari. Kalau frame kameranya sih seperti biasa, performnya mirip dengan Mi 11 series. Peletakannya ada di pojok kiri atas dengan 2 lensa dekat di pojok, dan 1 lensa kecil dan di flash ada di sampingnya dengan 2 layer frame yang bisa kita bilang less bumpy. Bahkan nyonya di rumah sempat ngomong, ini beneran handphone Xiaomi. Yang agak kurang seraknya buat kita sih ukuran layarnya yang masih di 6,55 inch yang menurut kita kalau dibuat 6,4 inch bakalan sleek parah. Tapi ini masalah preferensi pribadi, jangan dihujat ya. Overall untuk sisanya di bagian depan gak ada masalah. Layar bertipe pansol, posisi di kiri atas, cek. Bezel tipis dan proporsional, tanpa dagu yang offside, cek. Gorilla Glass 5 karena males pakai tempered glass, cek. Fingerprint sensor ada di samping, cek. Jack 3,5 mm dan triple SIM slot, cek. Nggak ada deng. Tapi kalian dapat dongle sih buat colok headset. Menurut kita, handphone paling cakep desainnya di kelas mid-range Mi 11 Lite ini sih. Di bagian layar, HP ini juga kasih impresi bagus selama sebulan ini. Well, soalnya panelnya yang dibawa juga udah AMOLED dengan refresh rate di 90Hz. Yup, walau belum banyak game yang maksimal banget untuk refresh rate ini, tapi seenggaknya scrolling Instagram atau menu di layar terasa lebih smooth. Saat nonton video HDR udah terasa meyakinkan sih. Warnanya cakep dan udah support HDR10. Jadi warnanya juga lebih imersif. Untuk nonton film udah pasti enak lah. Pastinya lebih kerasa di panel OLED daripada panel IPS. Dipakai main game pun menurut kita cukup enak. Respon layarnya udah mantap. Touch samplingnya juga udah di 240Hz dengan dukungan sentuhan sampai 10 jari. Untuk sektor audionya sendiri secara suara udah cukup meyakinkan dipakai buat main game. Kalian udah bisa ngebedain step selama ambience-nya cukup mendukung. Dipakai dengerin dialog maupun sound effect di film juga masih cukup oke. Kalau untuk dengerin musik, karakter suaranya agak banyak di bass. Vokal, mid, dan treble-nya agak ketutup di sini. Speakernya akan lebih bagus untuk bass head, bukan untuk yang suka akustik. Untuk layar dan speaker di handphone ini, no komplain lah buat kita. Setelah 1 bulan kita pakai HP ini, kita dapat update 1 kali yang cukup major. Dari 12.2 sekarang menjadi 12.5.1 yang berbasis Android 11. Pada notifikasinya di sistem kalian akan mendapatkan UI yang lebih enteng dari sebelumnya. Dan emang serius, ini lebih entengan dari yang kemarin. Saat kita main game, concern kita sih ini bakalan stabil gak ya? Ternyata tetap stabil walau suhunya udah panas. Terus ada beberapa tambahan fitur di notes-nya, kayak tools untuk doodling dan sketching, dan yang cukup menarik bikin mind map. Lucu sih, ini untuk buat plan supaya kita punya guideline. Terus ada beberapa fitur lainnya lah, dan gak terlalu signifikan sih. Dan ada beberapa pembaruan pada bug status bar dan notifikasi yang sempat kita ngerasain, kayak nge-freeze pas buka layar pakai face unlock, tapi sekarang sih udah nggak ada. Dan responnya juga cukup cepet. Sama juga dengan fingerprint sensor yang juga udah enak lah. Well, tapi jujur, di update ini iklannya berasa tambah masif. Folder bloatware kalian akan tambah banyak apps transparan yang menunggu kalian kepleset untuk download ini. Dan ini udah masuk tahap yang annoying banget. Walaupun sebenarnya kita bisa remove. Tapi buat user yang mengutamakan UIX, ini presiden buruk sih. Beli smartphone bukannya bisa bantu kerjaan kita jadi lebih gampang, malah dikerjain sama UI yang kayak Videotron Portable. Untuk penangkapan sinyal, HP ini menurut kita udah cukup baik. Selama pemakaian kita nggak pernah tiba-tiba hilang sinyal gitu. Saat kita speed test, baik download
upload, dan pingnya aman-aman aja. Kemampuan penangkapan wifi-nya pun menurut kita sama bagusnya kok. Router kita ada yang di lantai 1 dengan jarak 12 meter. Dan saat kita koneksikan, bar sinyalnya masih dapat 4 lah. Dan saat kita speed test pun udah cukup aman untuk download, upload, dan pingnya. Untuk kelengkapan sensor lainnya cukup lengkap. Garo Hardware udah hadir di sini untuk kebutuhan gaming kalian. Masih mempunyai signature mereka yaitu AR Blaster dan sudah dilengkapi NFC juga. Serius deh, MIUI itu makin kesini udah kayak Videotron di dalam handphone. Pengalaman kita dengan kamera utamanya yang mempunyai setup 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel telemakro. Kalau depannya udah beresolusi 16 megapiksel. Hasil dari kamera utamanya kita suka sih, gak kerasa lebay dalam pewarnaan, tapi tetap terlihat cantik. Autofokusnya juga cepet, separasi warnanya juga cukup kuat. Kayaknya kita lebih suka ini deh daripada Reno 10 Pro. Untuk hasil bokehnya juga udah cakep dan cukup deep. Detailnya juga nggak ikutan kegerus pada mode ini. Ultrawide-nya seperti biasa, kita selalu suka. Mereka emang punya AI yang khusus fix masalah distorsi yang sering terjadi pada ultrawide. Dua kali optical zoom-nya juga cukup aman dan gak ada detail yang dikorbankan. Untuk low light-nya jujur, tanpa night mode selama masih ada penerangan, kalian masih bisa nikmatin hasilnya, walau lumayan susah dapat fokusnya. Tapi saat kalian aktifkan pun night mode-nya di layar HP ini, kita nggak akan ngeliat perbedaan yang signifikan. Namun kalau kita tegasin di layar yang lebih besar, baru deh kelihatan noise-nya agak berkurang dan nambah terang sedikit. Tapi saat kondisinya bener-bener minim cahaya, di sini deh baru deh kelihatan night mode-nya, walau nggak terlalu signifikan. Untuk kamera selfie-nya lumayan aja lah, gak bisa dibilang bagus banget, warnanya lumayan natural, tapi kalau di potret suka tiba-tiba jadi cantik. Dan di kondisi low light, jauh sih sama hasil kamera belakangnya. Untuk perekaman video, kamera belakangnya sudah bisa merekam di 4K 30fps, yang hasilnya lumayan stabil, padahal nggak punya IIS. Warnanya juga cukup natural dengan detail yang udah lumayan. Terus ada juga 1080p 60fps, yang cocok banget kalau kita mau pakai buat video sinematik gitu, dengan detail dan autofokus yang kita lebih suka. Kalau mau stabil kita bisa pakai 1080p 30fps dengan IIS, tapi hasilnya agak lebih drop dari resolusi lainnya. Dan ini video 1080p dari Mi 11 Lite. Untuk perekaman kamera depannya udah cukup oke karena kita punya dua opsi, 1080p 60fps kalau mau coba-coba slow mo selfie dengan warna yang enak dipandang dan autofokusnya lumayan cepet, dan 1080p 30fps dengan IIS yang detailnya lumayan turun dari aslinya. Video 1080p 30fps dengan image stabilization. Untuk sektor kamera baik foto dan video, no komplain sih, kita suka kok. Untuk performa sehari-hari, HP ini dibekali chipset Snapdragon 732G, sedangkan untuk RAM-nya 8GB dan storage-nya 128GB dan MIUI 12.5.1 yang berbasis Android 11. Karena udah update, kita coba tes lagi main game di sini. Apakah ada perubahan yang signifikan? Ternyata masih lancar sih. Skor Antutunya hampir nyentuh di 350 ribuan. Untuk Genshin Impact, settingan rekomendasinya bisa dapat di low. Kalau kita main di sini udah cukup enak dan lumayan stabil. Hampir jarang nemuin frame drop. Kalau mau agak maksa bisa main di medium dengan konsekuensi saat kita ketemu banyak objek dalam satu frame kayak kota atau lagi lawan bos. Akan lumayan kerasa dropnya. Saran kita cukup sampai di sini aja. Di atas ini udah nggak worth it. Suhunya juga lumayan di 44-45 derajatan. Kalau untuk Mobile Legends, kalian udah bisa main di Ultra dengan HFR-nya udah aktif. Dan feel bermainnya udah cukup lancar di sini. Semua grafis dan efeknya terrender dengan baik. Hampir nggak nemuin frame drop lah kalau main di sini. Mau lagi war atau adu ulti. Suhunya maintain di sekitaran 40 derajat. Kalau untuk PUBG, kalian bisa main di Smooth Ultra. Tapi sebenarnya kalau mau main di Balance Ultra pun cukup bisa. Mau main di TDM ataupun di Battle Royale.
Feel-nya menurut kita cukup smooth dengan frame rate yang cukup stabil. Untuk suhunya maintain di sekitaran 42 derajatan. Terus untuk CODM, kalian cuma bisa main di low dengan frame rate max. Udah cukup aja main di situ aja. Main di atas ini udah gak nyaman sih. Feel-nya udah paling enak di sini. FPS-nya juga cukup terjaga dan untuk suhunya sendiri maintain di sekitaran 41 sampai 42 derajatan. Kalau konsiderasi kalian milih handphone tapi juga bisa ngegame dibanding Redmi Note 10 series, mending ambil ini aja. Kalau untuk baterainya sendiri nggak bisa dibilang besar dengan standar zaman sekarang yang udah di 5000 mAh karena cuma membawa 4250 mAh. Pemakaian seharian tanpa ngecas bisa dicapai dengan syarat kita nggak banyak main game berat. SOT 6-7 jam masih bisa kok. Sebagai gambaran, PUBG selama 30 menit, baterainya berkurang 10%. Mobile Legends selama 30 menit, baterainya berkurang 10%. Kalau CDM main 40 menit, baterainya berkurang 14%. Genshin Impact main 1 jam berkurang 30%. Dengan kondisi kita main pakai speaker full dan brightness-nya di 80%. Kalau untuk YouTube 1080p speaker full selama setengah jam baterainya berkurang 6%. Tapi untungnya kepala chargernya udah cukup besar di 33 watt yang bisa mengisi dari 1-100% dalam keadaan mati cuma di 1 jam. Dan 1-100% dalam keadaan hidup bisa di 1 jam 15 menit. Jadi cukup oke sih. Ya kita harus maklum sih dibanding handphone zaman sekarang, handphone ini baterainya lebih kecil dari yang lainnya. Cuma untuk ngecasnya udah cepet banget. Nah masuk kesimpulannya nih menurut kita handphone ini. Selain UI-nya udah kayak Videotron versi mobile, sisanya udah cakep banget kok. Untuk desain menurut kita hampir perfect dari segi dimensi dan fitur-fitur yang dibawa. Minusnya SIM card yang hybrid dan gak ada audio jack, tapi udah dikasih dongle. Display udah cakep banget karena pakai AMOLED. Speakernya udah stereo, yang suaranya bukan selera kita tapi udah lumayan oke. Kalau mau komplain udah pasti di UI. Please, gak usah kasih pembelaan, iklannya bisa dinonaktifkan. Tujuan orang beli HP nggak semuanya mau ngoprek. Banyak orang yang pengen beli, tinggal pakai. Makanya namanya smartphone, bukan sarjana teknik phone. Udah pakai gyro dan NFC. Untuk hasil foto dan video di harga segini kita no komplain. Untuk ngegame pun Redmi Note 10 series gak sebanding sih lawan HP ini. Enakan di sini kemana-mana. Baterainya walau nggak nyampe 5000 mAh, menurut kita hal yang wajar lah kalau emang dikorbankan untuk dapat desain yang sleek kayak gini. Yang penting ngecasnya juga udah cepet. Tugas kita cuma nge-review dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!